Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok G, Bimbingan dan Konseling. Saya sendiri, Wulan Agusin Fauziah, NPM 2013-05-2034, sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya bersama rekan-rekan saya. Pertama itu saya Anissa dengan NPM 2013-05-2008. Saya Raihan Zaman Pratama dengan nomor NPM 201-305-2002. Yang ketiga ada saya Lia Oknamala dengan NPM 2013-05-2014. Yang keempat, saya Fadlianuddin dengan NPM 2013-05-2064. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah yang berjudul Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Bambang Riyadi MPD dan Bapak Heru Prasetyo Shum MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Lia Oktamala. Kepada Lia Oktamala dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu dengan judul Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Konsep Teori dan Problematika Bimbingan Konseling. Materi yang pertama yaitu ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh konselor pada individu atau sekelompok individu, klien menjadi pribadi yang mandiri. Jones mengatakan bahwa konseling itu membicarakan masalah seseorang dengan berdiskusi dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Jika dilakukan secara individual, di mana masalahnya sangat rahasia dan kelompok masalahnya yang umum atau bukan rahasia. Bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Selanjutnya ada B, tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, untuk membantu para siswa agar ia dapat mengatasi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi dan mengarahkan pada kebaikan secara cermat. Yang kedua, ada menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku. Yang ketiga, ada meningkatkan hubungan antar perorangan dan pembinaan kesehatan mental. Yang keempat, ada meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan. Yang keenam, ada meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan. Yang ketujuh, agar klien terhindar dari berbagai masalah yang berkaitan dengan gejala penyakit mental, sosial maupun spiritual, dengan kata lain, agar individu memiliki kesehatan yang sehat. Selanjutnya ada C, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa, lingkungan siswa, dan lingkungan yang lebih luas terutama oleh siswa. Yang kedua ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling.
Yang ketiga ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Yang keempat ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseling. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi yang memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya. Fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ke-8 ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dan berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang ke-9 ada fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang terakhir yaitu ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri, mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Anissa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Mala. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, jadi asas-asas bimbingan konseling ini ada 12, berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran bimbingan layanan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada bimbingan untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi, dari masing-masing yang bersangkutan harus bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Yang keempat, ada asas kekinian. Asas kekinian ini mengandung pengertian bahwa konselor itu tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jadi, dia itu harus mendahulukan kepentingan klien dari yang lain. Yang kelima, asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Selanjutnya, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Jadi, perubahan itu tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal yang lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju sesuatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Yang kedelapan ada asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing, karena sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi keadaan tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Yang ke-9 ada asas kenormatifan. Jadi usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, adat, hukum negara, atau norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang ke-11,
asas alih tangan. Nah, asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Yang ke-12 ada asas tuturi handayani. Jadi asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing yang dibimbing. Next, ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip bimbingan adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan individu, program layanan, serta pelaksanaan layanan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Seperti biasanya bimbingan konseling itu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi lainnya. Yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Biasanya ini berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu, serta kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik, serta program BK juga harus fleksibel. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Nah, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil itu hendaklah dilakukan oleh kemauan individu itu sendiri. Jadi bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbing atau pihak lain. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup bimbingan konseling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan di luar sekolah. Nah, jika di bimbingan konseling di sekolah, itu biasanya meliputi dari segi fungsi, segi sasaran, layanan, dan segi masalah. Jika segi fungsi ditinjau dari fungsinya, bimbingan konseling itu berfungsi untuk fungsi pemahaman, pencegahan. Nah, jika fungsi pencegahan ini pastinya untuk mencegah atau paling tidak memperkecil akibat yang akan timbul dari masalah siswa. Lalu ada fungsi pemeliharaan, yaitu agar hal-hal yang telah dimiliki individu terjaga dan terpelihara dengan baik. Ada fungsi pengembangan dan fungsi pengentasan. Jika dari segi sasaran, pelayanan bimbingan konseling ini diperuntukkan untuk seluruh siswa di sekolah agar siswa dapat mencapai pengembangan yang optimal melalui kemampuannya dalam pengenalan penerimaan diri dan lingkungan. Jika dari segi pelayanan, ada 4 kegiatan utama. Yang pertama, layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Jika dari segi masalah, itu ada 4 bidang juga. Yang pertama, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, jika pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah, itu ada dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Baik, itulah mungkin materi sedikit yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fadli Ilham Nudin. Terima kasih Saudari Yanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori konseling. Pendekatan teori konseling terdapat 4 bidang. Yang pertama, teori konseling Client Center. Klien mempunyai potensi untuk menyadari terhadap masalah dan memahami cara untuk mengatasi serta mempunyai kapasitas untuk mengarahkan dirinya sendiri. Teori yang kedua tentang konseling behavioral. Lebih memusatkan diri pada pengubahan perilaku nyata. Perilaku manusia yang tidak tepat atau salah dapat dilatih dan dikontrol serta dimanipulasi sesuai dengan harapannya.
Teori yang ketiga, teori konseling eksistensial. Teori ini sangat menekankan implementasi filsafat hidup dalam menghayati makna kehidupan manusia di dunia ini. Dan teori yang keempat, teori terapi rasional emotif. Teori terapi rasional emotif secara konseptual menitik beratkan pada proses berpikir, menilai, memusatkan, menganalisis, dan bertindak. Mungkin itu saja materi dari pendekatan teori dalam bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raihan. Ada Saudara Raihan, saya persilakan. Ya, selanjutnya materi tentang problematika bimbingan dan konseling. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa masalah yang terjadi pada internal atau eksternal bimbingan konseling. Nah, masalah yang muncul ini yang pertama dari eksternal bimbingan konseling. Ada beberapa pandangan, ada beberapa anggapan yang salah selama ini mengenai bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah bimbingan konseling hanya sebagai pelengkap kegiatan pendidikan. Pandangan ini sebenarnya salah karena pada dasarnya bimbingan konseling ini adalah unsur-unsur yang membangun sebuah kegiatan pendidikan. Karena dalam bimbingan konseling, guru bimbingan konseling itu dapat membantu kegiatan belajar mengajar, kegiatan yang ada di dalam sekolah, baik itu membantu siswa ataupun membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, problematika yang kedua yang lahir dari eksternal bimbingan konseling itu adalah guru bimbingan konseling di sekolah itu adalah polisi sekolah. Pada kenyataannya kita melihat memang guru bimbingan konseling itu dipandang sebagai pemberantas kenakalan-kenakalan yang ada di sekolah. Padahal dalam tugas dan fungsinya guru bimbingan konseling ini juga bukan mengurusi masalah-masalah anak-anak nakal saja, tetapi guru BK juga mengatasi dan membantu guru serta murid dalam pembelajaran. Problematika yang ketiga yaitu bimbingan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu. Padahal dalam bimbingan dan konseling seluruh siswa dan seluruh guru itu diberikan hak untuk melakukan bimbingan konseling, bukan hanya pada anak-anak nakal saja yang diberikan. Hal inilah stigma-stigma atau pandangan-pandangan yang salah dan harus dibenarkan, harus diluruskan agar bimbingan dan konseling ini dapat berjalan dengan semestinya. Nah, dalam internal bimbingan konseling juga terdapat berbagai masalah-masalah dalam melakukan layanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling itu berpusat pada masalah permukaan saja. Nah, di sini guru BK memiliki peran yang sangat penting untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi pada konseli atau murid. Nah, di sini diperlukan adanya analisis yang mendalam mengenai permasalahan-permasalahan pada konseli, karena bukan hanya melihat permasalahan-permasalahan dari luarnya saja, tetapi ada faktor-faktor yang mendukung masalah-masalah itu dapat terjadi. Maka dari itu perlu untuk guru BK meningkatkan cara dia menganalisis agar masalah itu dapat teratasi dengan baik. Problem yang kedua yaitu guru BK itu belum begitu mampu mengembangkan profesionalitasnya sebagai konselor. Nah, kita melihat di negara Amerika, negara lain-lain ya, selain Indonesia, peran guru BK ini sangat penting.
Di sana mereka telah mengembangkan profesionalitasnya. Dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, bekerja dengan sesuai hati nuraninya, sehingga pembelajaran dan pendidikan di sekolah itu dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu dalam memberi layanan BK. Nah, inilah yang menjadi permasalahan yang utama bagi layanan bimbingan konseling, karena pada kenyataannya satu guru BK itu bisa mengatasi hampir 5 kelas untuk satu guru BK. Hal inilah yang menjadi kesulitan dari guru bimbingan konseling dalam memberikan waktu, karena pada hakikatnya setiap manusia, setiap murid itu memiliki permasalahan atau masalah yang terjadi itu pasti berbeda-beda. Dan ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk guru BK memberikan layanan, karena akan sulit bagi guru BK untuk menghadapi ratusan murid dengan satu guru BK. Yang keempat itu keterbatasan informasi yang diberikan dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, di sini peran guru BK untuk menambah informasi, untuk menambah pengetahuan, memberikan layanan kepada konseli agar ia mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Yang kelima itu kurangnya dukungan dari sistem yang ada di sekolah. Nah, inilah perlu peran dari guru, wali kelas, maupun orang tua siswa dalam memberikan dukungan kepada guru BK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Karena kita melihat kurangnya dukungan dari sistem ini akan menjadikan guru bimbingan konseling ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan dari bimbingan konseling. Yang selanjutnya, konselor itu tidak bisa menyampaikan layanan BK. Layaknya sebagai seorang guru BK itu tidak bisa menyampaikan layanan BK layaknya sebagai konselor. Nah, guru BK ini diharuskan untuk bisa menyampaikan layanan bimbingan konseling dengan baik agar konseli atau murid dapat bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dengan penyampaian layanan BK yang baik, maka konseli atau murid itu bisa dengan mudah memahami bagaimana dia cara mengatasi masalah dengan baik. Selanjutnya, tidak tersedianya bank data dan jenis-jenis pekerjaan. Nah, bank data ini sangat diperlukan dengan bimbingan konseling ini, karena bimbingan konseling ini erat kaitannya dengan data-data siswa. Karena dalam bimbingan konseling kita menganalisis apa data-data yang dapat menunjang pemecahan dari masalah-masalah dari konselor. Selanjutnya, konselor sering tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Nah, konselor di sini harus bisa menjalin hubungan baik dengan peserta didik agar peserta didik nyaman dan membuka diri, open minded terhadap masalah yang dia hadapi. Yang terakhir, bimbingan guru BK itu bekerja di bawah tekanan. Jadi guru BK itu melakukan tugasnya dengan di bawah tekanan karena guru BK diharuskan untuk mampu menyelesaikan masalah murid dengan cepat dan tepat. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, problematika eksternal, ada konselor sebagai polisi sekolah, ada BK cuma dianggap sebagai pelengkap saja, pemberi nasihat saja, dan orang-orang yang bermasalah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai problematika atau masalah-masalah yang terjadi pada bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator selaku pembawa acara pada diskusi kali ini. Silahkan moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan presentasi. Sekian presentasi dari kelompok G, Bimbingan dan Konseling. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan. Kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.